Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam muatan video saya berikut ini, saya akan menyajikan cuplikan video tentang klarifikasi dari seorang Noviana Kurniati atau yang lebih dikenal dengan nama Novi Bule yang beberapa waktu lalu sempat heboh di media sosial ketika Novi ini melabrak si Rocky Gerung di Mabes Polri. Dan juga dalam muatan video saya kali ini kita akan mendengar tanggapan-tanggapan dari netizen terkait dengan klarifikasi yang disampaikan oleh Mbak Novi ini. Untuk lebih jelas, saya ingin mengajak pemirsa, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Salam NKRI. Ya, saya ingin membahas nih ya, menjelaskan terkait viralnya tadi video baru saya di Bareskrim Mabes Polri pada hari Rabu 13 September 2023, di mana ada narasi-narasi yang mulai melakukan framing, penggiringan opini publik kembali, yang salah satu narasinya mengatakan saya datang ke Bareskrim Mabes Polri itu tujuannya untuk mempersekusi Rocky Gerung, tetapi akhirnya sayalah yang dipersekusi oleh massa pendukungnya Rocky Gerung. Begini saya jelaskan ya. Pertama, kehadiran saya di Bareskrim Mabes Polri ingin menunjukkan bahwa saya, Noviana Kurniati, bukanlah seorang pengecut atau pecundang. Maka saya datang ke Bareskrim Mabes Polri tanpa membawa massa. Saya datang hanya 5 orang. Itu sebagai bukti saya bukan pengecut. Yang kedua, tujuan saya datang ke Bareskrim Mabes Polri selain ingin menunjukkan bahwa saya bukan seorang pengecut adalah ingin memberikan bukti-bukti yang selama ini orang-orang yang nomor telepon media sosial yang sudah meneror saya selama 1 minggu. Saya ingin menyerahkan bukti-bukti tersebut, nomor teleponnya, akun media sosialnya. Itu niat saya. Dan ketika ada narasi mengatakan bahwa kejadian hari Rabu 6 September 2023 di mana saya mendorong Rocky Gerung adalah ingin mempersekusi Rocky Gerung. Hey, buat kalian yang manusia-manusia waras, coba gunakan akal sehat, ya, hati nurani, otak yang cerdas. Lihat dengan seksama video saya kembali, di mana pada video tersebut jelas-jelas saya datang pertama kali ke Rocky Gerung dengan cara baik-baik, bahkan mengajak Rocky Gerung berjabat tangan. Tetapi dikarenakan ekspresinya Rocky Gerung pada saat itu justru seolah-olah dia tidak memiliki kesalahan apa-apa, maka dengan spontannya saya mendorong Rocky Gerung. Dan kalau misalnya dibilang saya ingin mempersekusi Rocky Gerung, pastinya teman-teman saya sudah menyentuh Rocky Gerung, sementara tidak ada sentuhan fisik dari teman-teman saya. Justru teman saya sempat didorong oleh salah satu tim kuasa hukumnya Rocky Gerung yang menggunakan kemeja putih. Jadi jelas ya, tujuan saya waktu tanggal 6 September datang ke Bareskrim Mabes Polri tidak terlintas sama sekali untuk mempersekusi Rocky Gerung, ya. Dan saya pun ingin mengutip bahasanya Rocky Gerung yang dia mengatakan apa yang dia katakan termasuk penghinaannya kepada Pak Jokowi adalah sebagai bentuk demokrasi karena Indonesia adalah negara yang demokrasi. Ya, maka dorongan yang saya lakukan kepada Rocky Gerung pun itu sebagai bentuk demokrasi. Artinya demokrasi versi ketika Rocky Gerung memiliki versi demokrasi dengan cara menghina, maka saya memiliki versi demokrasi dengan mendorong Rocky Gerung.
Dan ada lagi narasi berikutnya, katanya ini karma. Karena saya mendorong melabrak Rocky Gerung, maka saya mendapatkan balasannya dari Tuhan. Karma itu terjadi tanpa orang atau si manusia itu ketahui sebelumnya. Ya, sementara saya jelas-jelas sudah tahu bahwa di Bareskrim Mabes Polri tadi itu ada masa pendukungnya Rocky Gerung yang berjumlah kurang lebih kalau menurut saya 200 orang, maaf jika salah. Tetapi saya tetap nekat datang. Yang sebenarnya saya udah tahu dominos efek konsekuensi yang akan terjadi buat saya. Jadi bukan karma ya. Ya, dan saya cuman nggak habis pikir ya. Ternyata hanya karena sebuah dorongan yang saya lakukan gitu, bahkan bajunya Rocky Gerung lecet aja enggak sama saya, tetapi reaksi pendukung Rocky Gerung seperti ini, yang artinya kekerasan fisik mereka halalkan ya, hanya karena sebuah dorongan kecil yang bajunya Rocky Gerung pun gak lecet, sampai mengerahkan massa sebanyak itu untuk mempersekusi seorang perempuan. Sementara jika kita memflashback yang sudah dilakukan oleh kubu kalian ketika mempersekusi teman-teman, kami diam aja. Contohnya Bang Ade Armando, ya walaupun saat ini Bang Ade Armando sudah mulai agak melenceng, bahkan Bang Ade Armando sendiri sudah ikut-ikut menghujat saya ya gitu. Saat Bang Ade Armando dipersekusi di depan DPR RI, kami tidak melakukan reaksi apapun. Ya, kami tidak melakukan seperti apa yang kalian lakukan, langsung mengerahkan massa, tidak. Begitu juga masih ada beberapa teman kami yang kalian persekusi. Jadi disinilah saya mengajak masyarakat dan rakyat Indonesia untuk bisa menilai bagaimana dan siapa Rocky Gerung beserta para pendukungnya yang menghalalkan kekerasan fisik tanpa memperdulikan melihat siapa orang tersebut, mau perempuan mau laki-laki, tetap mereka persekusi. Ternyata Rocky Gerung beserta para pendukungnya tidak lebih dari segerombolan kaum pengecut dan pecundang, saya katakan. Iya. Ya, mereka mau menyubit orang, tapi ketika mereka dicubit balik, mereka tidak menerima. Tidak mungkin ada reaksi jika tidak ada aksi. Apa yang saya lakukan adalah sebagai bentuk reaksi dari apa yang sudah dilakukan oleh Rocky Gerung. Terima kasih, semoga di sini teman-teman yang masih otaknya waras, yang masih berpikir jernih dan logikanya masih berjalan, bisa menilai sendiri seperti apa dan bagaimana pendukungnya Rocky Gerung yang hanya berani mempersekusi seorang perempuan yang dikawal dengan 4 orang laki-laki, ya, hanya untuk menghadapi seorang Noviana harus mengerahkan massa sebanyak itu. Jujur, saya sih malu, ya. Kalian yang katanya manusia-manusia cerdas yang paham akan agama, ternyata nyali kalian seperti ini, ya. Keberanian kalian hanya dengan membawa massa, ya, untuk mempersekusi seorang perempuan. Tetapi saya mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah melindungi saya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang sudah menjaga saya. Terima kasih, dan terima kasih kepada semua teman-teman, sahabat, keluarga yang sudah mensupport, mendoakan, dan mendukung saya hingga detik ini. Terima kasih, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan berkah dari Tuhan. Salam NKRI. Kebenaran yang mana? Coba kasih tahu. Coba jeberkan satu-satu, biar kita tahu. Kalau gue apa? Yang pasti gue gak teriak-teriak buat pencitraan, gak teriak-teriak buat nasi bungkus, dan uang 30.000. Kalian itu bisanya cuma merong-merong aja, nyerangnya tuh ke fisik.
Kalau udah kena ulti, private account, foto dia hapus-hapusin, ya. Mana yang namanya solid, bukan banteng namanya. Kalau cemen mah cemen aja lah, ya. Orang pengecut atau pecundang, maka saya datang ke Bareskrim Mabes. Salam NKRI, izin statement. Nah, setelah saya mendengarkan semua penjelasan kamu ataupun klarifikasi dari kamu, masalah kamu ketemu dengan pendukung Rocky Gerung di Mabes Polri pada hari Rabu itu, saya dapat menyimpulkan bahwasanya statement kamu itu hanyalah untuk pembelaan diri. Kenapa saya katakan seperti itu, Nob? Karena kamu mengatakan kamu bukanlah seorang pengecut ataupun seorang pecundang. Makanya kamu datang ke Mabes Polri pada saat itu, padahal kamu sudah tahu pendukung militan Rocky Gerung sudah ada di situ bersama Rocky Gerung. Nah, jadi kalau menurut saya, kamulah yang menyodorkan diri untuk dipersekusi oleh pendukung Rocky Gerung. Ya. Kenapa saya bilang begitu, no? Ya, sekali lagi saya katakan, setelah saya melihat beberapa VT juga yang lewat dari beranda saya ini, pendukung Rocky Gerung itu datang ke Mabes Polri bukan untuk menemui ataupun mengkroyok ataupun mempersekusi seorang Novi, tapi mereka datang untuk mendampingi ataupun menjaga Rocky Gerung dari orang-orang yang seperti kamu yang pernah mendorong Rocky Gerung sebelum kejadian itu, gitu loh. Kan kamu sendiri yang mengatakan, tolong lihat VT saya, kenapa saya mendorong Rocky Gerung. Nah, karena itulah pendukung Rocky Gerung datang ke Mabes Polri. Sementara kamu tahu benar mereka ada di situ, tapi kamu hadapi. Nah, begitu melihat kamu, emosi mereka terbakar. Karena sebelumnya kamu itu sudah menyakiti, walaupun kamu bilang baju Rocky Gerung tidak tergores lecet sekalipun, tapi cara kamu, perbuatan kamu, perkataan kamu yang mengatakan Rocky Gerung pemecah belah anak bangsa, mereka itu tersakiti, termasuk banyak manusia rakyat Indonesia tersakiti dengan kata-kata kamu, karena pendukung Rocky Gerung yang suka sama Rocky Gerung itu sangat banyak, gitu loh. Nah, kamu bilang hanya menghadapi satu orang Novi harus membawa pasukan yang begitu banyak. Oh, kamu salah, Nov. Ya, kalau saya bilang di situ, kamu salah besar. Ya, jadi jangan statement kamu hanya membela diri dan menutupi kesalahan kamu, mengatakan mereka itu pengecut, gitu loh. Jangan kamu sakiti lagi hati pendukung Rocky Gerung itu, gitu. Kamu kaitkan lagi dengan Ade Armando, ya. Ade Armando juga seperti itu. Dia merasa dulu dia itu tidak bersalah. Dia datang ke dalam lokasi demo sehingga dia bisa seperti istilahnya kami bilang itu terjadi tabrakan domino. Nah, kamu begitu juga, sengaja kamu datang ke situ agar terbentur dengan kelompok militannya pendukung Rocky Gerung. Kan begitu itu. Nah, jadi jangan membuat statement-statement yang membenarkan diri dan menyalahkan orang, apalagi membawa-bawa keyakinan ataupun agama, ya. Nah, itu menurut saya juga sangat
tidak baik gitu loh, Nop. Ini menurut saya agar nanti seterusnya juga Nopi bisa koreksi diri, ya. Jangan nanti terus membenarkan diri di dalam kesalahan Nopi itu. Akuilah kesalahan kita itu. Memang dari awal kenapa mereka itu datang ke Mabes Polri, karena ulah kamu juga, ya kan? Tidak mungkin ada aksi kalau tidak ada reaksi. Kayak gitu tadi kamu istilahnya, atau terbalik, tidak ada reaksi kalau tidak ada aksi gitu. Pokoknya itulah itu, aku nggak ngerti. Tapi yang pasti karena ada aksi kamu, sehingga reaksi pendukung Rocky Gerung spontan datang ke situ untuk mendampingi Rocky Gerung, agar Rocky Gerung aman dari orang-orang yang seperti kamu gitu loh. Jadi jangan menyalah-nyalahkan orang lain, membenarkan diri di dalam kesalahan kita gitu. Jelas-jelas kamu di situ salah. Apapun ceritanya, ya, kamu bilang kamu datang baik-baik, minta salaman, baru karena kamu merasa Rocky Gerung tidak merasa bersalah, kamu dorong seenaknya aja gitu, seenak dewe kamu mendorong dia. Dan di VT itu kamu lihat, udah pun kamu dipisah, Rocky Gerung ditaruh ke sana dan keluar dari gerbang sana, kamu masih mengejar seperti perempuan sok jagoan ingin mau bertarung. Ya kelihatannya begitu dengan baju kalian yang seragam itu, gitu. Nah, itu yang dijaga oleh pendukung-pendukungnya Rocky Gerung ini, gitu loh. Jadi kamu sendiri tadi yang bilang kamu tidak pengecut, ya, kamu bukan pecundang, kamu mau menghadapi, tapi sekarang kamu mengatakan apakah menghadapi seorang Nopi harus membawa massa segitu banyak? Tidak, mereka tidak menghadapi kamu itu datang ke sana, Nom, ya. Mereka tidak mendatangi kamu, itu pernyataan orang itu di dalam VT mereka. Mereka memang sudah mempersiapkan diri untuk mengawal, mengamankan Rocky Gerung. Jikalau ada orang-orang seperti kamu ini datang, ya mereka siap, gitu loh. Nah, kamu tahu mereka itu sudah ada di situ, tapi kamu hadapi. Dan sekarang kamu bilang, Kak, kalau saya memang begini, dan kamu katakan lagi, saya mau datang ke situ, memberikan nomor WA yang mengancam kamu, apalah segala macam bla 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 itu. Kenapa mesti harinya bersamaan kamu cari? Kalau udah oke lah, saya nggak tahu di situ mereka sudah ada. Balik dong kalau sudah tahu tidak di situ udah nggak aman. Iya kan? Kenapa kamu menyodorkan diri, memperlihatkan diri terhadap mereka? Udah tahu mereka siap-siap dan memang benci sama kamu. Nah, salah satunya yang seharusnya kamu tahu juga, Nok, ya. Ini di VT kamu ini, coba kamu baca komen. Saya rasa kamu nggak bodoh untuk membaca. Berapa persenkah yang mendukung kamu? Berapa persenkah yang tidak mendukung kamu? Gitu. Seharusnya kamu tahu itu, Nok. Gitu loh. Ya. Apalagi kamu seorang calon anggota dewan katanya, ya. Aku dengar-dengar, benar tidak aku nggak tahu lah, ya. Seharusnya kamu bisa mengerti, menelaah semua. Coba baca itu komen itu semuanya. Apa kata mereka? Apa kata netizen? Apa kata rakyat Indonesia ini terhadap diri kamu? Gitu. Jadi jangan terlalu kepedean katanya istilahnya kalau di Medan ini. Ya, jangan sok panggaron. Apalagi kita seorang perempuan, jangan ya, sok Nok, panggarong. ya. Jadi oke lah, kamu merasa dipersekusi tadi, oke lah kamu merasa dipersekusi, tapi menurut saya
kamu menyodorkan diri untuk dipersekusi. Oke, itu kesimpulan saya. Ya. Salam NKRI, merdeka, salam waras. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan terkait masalah viralnya perlakuan terhadap rekan kami, saudara kami, abang kami, Rocky Gerung, yang kemarin diperiksa di Bareskrim, mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh, tidak beretika dan tidak beradab dari ada oknum-oknum tuh. Yang kemarin seorang mama gak jelas pakai kacamata itu datang melakukan intimidasi dan menurut kita sebuah tindakan yang sungguh tidak bermoral. Dan kita walaupun dalam kondisi apapun dan bahkan sempat melakukan acara dorong-dorong kepada Rocky Gerung yang didampingi pengacaranya waktu itu. Nah, nanti pemeriksa akan datang, saudara Rocky Gerung pada tanggal 13 September itu nanti akan dipanggil lagi untuk pemeriksaan yang kedua kalinya di Bareskrim. Maka dari itu saya pastikan kepada para apalagi ini cebong kampret keparat jahanam kurang ajar loh. Nah, kami ini semua hadir di sini akan mendampingi Rocky Gerung. Siap gak? Siap. Siap tidak? Siap. Siap tidak? Siap. Nah, kita akan dampingi Rocky Gerung. Kita akan datang dan kita akan saksikan di situ. Lu datang, kita tunggu. Lu jual, kita borong. Betul nggak? Lu jual, kita borong. Lu jual, kita borong. Lu jual, kita borong. Aliansi sejuta buruh. Bangkit, bergerak, hancurkan tirani, lawan. Itu saja penyampaian kami dari Mahkamah Konstitusi. Ini udah pada ngumpul semua. Insya Allah 1000 perwakilan dari Aliansi Sejuta Buruh siap mengawal Rocky Gerung di Bareskrim pada tanggal 13 September yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Pak Effendi, ini kita menganut sistem presidensial dengan threshold 20%. Ya, kemenangan presiden nggak mungkin kalau 3 kandidat 1 putaran. Berat. Bang, abang lanjutin bang dengan gaya Bang Rizal sampai kutipannya Pak Jokowi ini. Yang kedua. Dari sini sampai sini. Oh iya. Gaya Bang Rizal coba. Menurut Jokowi kan itu, anggaran yang disiapkan pasti sudah disesuaikan dengan perkiraan pelaksanaan Pilpres. Dia pun meyakini Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengalokasikan anggaran untuk Pilpres putaran kedua. Kalau ada pertanyaan wartawan, abang yakin bahwa ini akan terlaksana 2 putaran, tapi dijawab dengan gaya Bang Rizal dong. Oh iya. Iya, Pak Effendi, ini kita menganut sistem presidensial dengan threshold 20%. Ya, kemenangan presiden nggak mungkin kalau 3 kandidat 1 putaran. Berat. Saya cuma mau nanya, ini adu perspektif apa Republik mimpi? Tapi top ya. Oke guys, dalam muatan video tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama tentang klarifikasi dari seorang Noviana Kurniati, dan juga kita sudah mendengar bagaimana tanggapan dari netizen. Dari 2 netizen tadi ketika mereka menanggapi klarifikasi dari Mbak Novi ini, banyak sekali pro dan kontra. Tapi biasanya semua orang ketika dia melakukan sebuah kesalahan ataupun dia melakukan sesuatu yang benar, tentu ada hal pembelaan diri yang akan dia lakukan. Sama halnya dengan Mbak Novi tadi. Jadi apa video klarifikasi disampaikan oleh Mbak Novi itu sebenarnya adalah bukti bahwa Mbak Novi pasti dia akan membela dirinya. Dia merasa bahwa
segala sesuatu yang dia lakukan itu tentunya benar. Namun berbeda dengan tanggapan dari netizen, khususnya dari pendukungnya Bapak Rocky Gerung ini. Jadi tadi kita mendengar bersama bagaimana tanggapan yang disampaikan oleh netizen terkait dengan video klarifikasi dari Mbak Novi. Mereka tentunya mempersalahkan Mbak Novi bahwa yang sebagai pengecut dan pecundang itu bukan Rocky Gerung, tetapi Mbak Novi. Begitupun sebaliknya, orang-orang yang mendukung Mbak Novi pasti akan mengatakan bahwa yang pengecut dan pecundang itu bukan Mbak Novi, tapi Rocky Gerung. Namun, dalam kasus ini, saya berharap bahwa kita rakyat Indonesia, baik itu pendukung dari Mbak Novi maupun pendukung dari Rocky Gerung ini, kita serahkan seluruhnya ke pihak penegak hukum. Biarkanlah mereka yang menilai, mereka yang menyelesaikan persoalan ini. Agar kita di luar pun tidak ada kegaduhan atau keributan yang lain terkait dengan kasus ini. Lalu, dalam video yang terakhir, ketika kita menyimak atau kita menyaksikan di mana Masinton Pasaribu, beliau mencoba untuk meniru gaya pembicaraan dari Riza Ramli. Tapi ini hanya sekedar lelucon saja ya. Hanya sekedar untuk candaria saja. Karena memang kita kenal bahwa Masinton Pasaribu itu adalah salah satu tokoh politik yang suka dengan guyon. Jadi tadi kita menyimak bersama bagaimana seorang Masinton Pasaribu dia meniru gaya pembicaraan dari Riza Ramli. Semoga saja cuplikan video tadi, khususnya klarifikasi dari Mbak Novi ini, bisa menambah informasi baru bagi kita semua. Dan di akhir video, saya mohon maaf jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Dan semoga saja kita rakyat Indonesia bisa mempersiapkan diri kita menjelang pemilu di tahun 2024 nanti. Mari dari jauh-jauh hari kita terus berdiskusi, kita terus menggali informasi dan terus mempelajari rekam jejak dari semua calon pemimpin di bangsa ini. Agar di tahun 2024 kita benar-benar sudah siap dan benar-benar orang yang kita pilih adalah orang yang kita sudah yakin akan memimpin bangsa ini dari periode 2024 sampai 2029. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.